Nah, untuk pembahasan hari ini ada 3 pembahasan, yaitu sistem hukum yang dianut di Indonesia, kemudian yang kedua pembagian kekuasaan negara, dan yang ketiga adalah sistem peradilan. Baik, kita mulai bahas satu persatu ya, dengan membahas apa sistem hukum yang dianut di Indonesia. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak sistem hukum yang ada di dunia gitu ya. Nah, salah satunya adalah civil law system. Nah, ini adalah sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Juga diterapkan di beberapa negara Eropa. Nah, sehingga istilah civil law system ini kadang disebut civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental. Nah, dalam sistem hukum Eropa kontinental, prinsip utamanya adalah bahwa hukum itu harus mengikat dengan cara hukum itu tertulis di dalam sebuah undang-undang. Nah, makanya di Indonesia itu hierarkis peraturan perundang-undangannya semuanya tertulis. Dari mulai undang-undang dasar itu tertulis. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, kemudian di bawahnya ada TAP MPR, kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, di bawahnya juga ada peraturan menteri, kemudian ada perda provinsi, perda kabupaten, sampai ke perdes ya, perda desa, peraturan desa. Nah, itu semua tuh harus tertulis gitu. Nah, beda dengan misalkan di dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Kalau di dalam hukum Anglo-Saxon tidak harus hukum itu tertulis, tetapi hukum itu ditemukan dari permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, contoh misalkan ketika ada 2 orang yang bermasalah kemudian datang ke pengadilan, kemudian hakim memberikan keputusan, nah maka keputusan hakim atas permasalahan tersebut itu bisa menjadi hukum. Nah, kalau di Indonesia atau di negara sistem hukum Eropa kontinental itu berbeda. Jadi ketika ada orang yang bermasalah, hakim harus lihat dulu undang-undangnya ada atau enggak, pasal mana yang harus diterapkan. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa Indonesia menganut civil law system atau hukum Eropa kontinental, yaitu hukum yang menghendaki bahwa undang-undang itu harus ada gitu, atau hukum itu harus tertulis dalam undang-undang atau terkodifikasi dalam suatu kompilasi gitu ya. Nah, kemudian karena tadi hukum itu harus tertulis gitu ya, dan harus mengikat, dalam sistem hukum Eropa kontinental ada yang disebut dengan pembagian kekuasaan. Jadi selain hukum itu tertulis, ciri yang kedua sistem hukum Eropa kontinental itu menganut asas trias politica. Jadi kekuasaan negara itu harus dibagi-bagi, tidak hanya dipegang oleh satu kekuasaan. Berbeda dengan sistem hukum monarki misalkan. Nah, kalau di dalam sistem hukum monarki, kekuasaan itu terpusat di raja. Jadi raja itu sebagai pembuat undang-undang, sebagai hakim juga, dan juga sebagai pelaksana undang-undang. Kalau dalam sistem hukum monarki. Nah, tetapi kalau di negara hukum Eropa kontinental, negara itu harus membagi kekuasaan menjadi 3 kekuasaan. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, intinya bahwa kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan negara untuk membuat undang-undang. Itu dilakukan di Dewan Legislatif, atau kalau di kita dikenal dengan DPR. Di pusat ada DPR RI, di provinsi ada DPRD provinsi, di kabupaten ada DPRD kabupaten dan kota, kemudian di desa ada Dewan Permusyawaratan, Badan Permusyawaratan Desa ya, BPD. Nah, kerjaannya itu mewakili negara di dalam membuat undang-undang. Jadi undang-undang tidak dibuat oleh presiden, tapi oleh anggota DPR. Karena dia memegang kekuasaan legislatif. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan negara untuk menjalankan undang-undang. Nah, ini eksekutif ini dijalankan oleh presiden dan menteri. Jadi presiden dan menteri ini mengikuti undang-undang yang dibuat oleh DPR. Contoh misalkan DPR membuat undang-undang tentang perkawinan, gitu ya. Maka presiden itu harus melaksanakan bagaimana undang-undang itu dirumuskan. Misalkan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. DPR membuat aturan itu. Nah, maka presiden harus melaksanakan pencatatan perkawinan. Maka presiden memerintahkan ke Menteri Agama, kemudian di bawahnya ada KUA gitu ya. Nah, itu
untuk melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut sesuai dengan undang-undang. Kemudian misalkan ada undang-undang tentang pengelolaan haji dan aturan-aturannya. Nah, yang melaksanakannya bukan DPR, tetapi yang melaksanakannya adalah Presiden melalui Kementerian Agama. Kemudian ada juga misalkan undang-undang tentang pendidikan, gitu ya, bahwa misalkan ada wajib pendidikan sekian tahun ya, saya lupa berapa tahun lah wajibnya sekarang. Nah, itu kan yang buat undang-undang pendidikannya DPR, tapi yang melaksanakannya Presiden melalui Kemendikbud, gitu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian misalkan ada juga undang-undang tentang bantuan sosial, misalkan bahwa dalam undang-undang tersebut misalkan disebutkan setiap masyarakat yang tidak mampu itu harus mendapatkan bantuan sekian persen dari APBN misalkan. Nah, itu undang-undangnya yang membuatnya legislatif. Nanti yang melaksanakannya adalah Presiden, gitu. Dibantu oleh menteri sosial misalkan. Nah, itu contohnya gitu. Jadi antara legislatif dan eksekutif itu saling melengkapi gitu. Legislatif yang membuat undang-undangnya, yang membuat aturannya, eksekutif yang melaksanakan undang-undangnya. Nah, kemudian ada yudikatif. Nah, kalau yudikatif ini adalah kekuasaan menegakkan undang-undang atau menegakkan hukum. Siapa yang menjalankan yudikatif? Nah, yang menjalankan yudikatif ini adalah para penegak hukum. Dari mulai pihak kepolisian, pengacara, jaksa, sampai hakim atau pengadilan gitu. Nah, contoh misalkan di dalam undang-undang perkawinan gitu ya, bahwa setiap perkawinan harus dicatat misalkan gitu. Kemudian Presiden melalui Menteri Agama itu mewajibkan pencatatan perkawinan, kemudian ada prosedur dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika pelaksanaan perkawinan ada masalah, ada sengketa. Nah, siapa yang harus menyelesaikan sengketa itu? Yang menyelesaikannya adalah ya pengadilan, bukan oleh Presiden, tetapi oleh pengadilan dengan kekuasaan yudikatif. Nah, jadi negara itu dibagi gitu ya kekuasaannya tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang diwakili oleh DPR, eksekutif adalah menjalankan undang-undang yang dilakukan oleh Presiden, dan yudikatif adalah penegakan undang-undang yang dilakukan oleh para penegak hukum. Khususnya lembaga tertingginya adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian pembahasan yang terakhir, nah tadi ya, karena di kita tadi kekuasaan itu dibagi menjadi 3, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, khusus untuk yudikatif itu dibagi lagi. Yudikatif itu kan tadi yang menjalankan adalah para penegak hukum, salah satunya adalah pengadilan gitu ya, untuk menegakkan undang-undang. Nah, dalam sistem Eropa kontinental, sistem peradilan itu bersifat inkuisitorial, yaitu hakim di dalam dalam mengadilinya itu berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Jadi hakim itu berdasarkan fakta gitu ya yang akan diungkap dari kedua belah pihak. Makanya untuk menjaga gitu kan keutuhan suatu perkara, maka di dalam sistem peradilan kita itu ada sistem berjenjang dari mulai tingkat pertama, banding, dan kasasi. Nah, kemudian kekuasaan yudikatif tadi gitu ya, itu dibagi lagi, didelegasikan oleh negara menjadi 2. Yang pertama, kekuasaan untuk mengadili dilimpahkan kepada Mahkamah Agung, dan yang kedua, kekuasaan untuk mengadili itu dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu jadi di Indonesia ini ada 2 badan peradilan besar yang menjalankan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk Mahkamah Agung gitu ya, itu mengadili semua perkara yang berkaitan dengan subjek hukum gitu. Jadi semua perkara yang berkaitan dengan subjek hukum. Kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya khusus membahas tentang perkara yang berkaitan dengan konstitusi atau undang-undang. Nah, contoh misalkan DPR mengeluarkan undang-undang, kemudian undang-undangnya ini menurut masyarakat misalkan dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, untuk menyuarakan
keinginan masyarakat untuk merubah undang-undang tersebut itu bisa dilakukan dengan mengajukan revisi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menilai apakah betul undang-undang tersebut bertentangan atau tidak. Nah, jadi hanya mengurus konstitusi. Atau yang kedua, Mahkamah Konstitusi juga mengurus tentang hasil pemilu, yaitu sengketa pemilu. Nah, kita sering ya kalau tiap ada pilpres pasti aja ada orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu untuk melihat bahwa pemilunya sah atau tidak ketika ada sengketa itu Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir adalah pembubaran partai. Jadi pembubaran partai itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi Mahkamah Konstitusi ini tidak punya peradilan di bawahnya, hanya satu aja Mahkamah Konstitusi. Nah, beda dengan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung ini tadi sifatnya umum ya, yang berkaitan dengan subjek hukum, maka Mahkamah Agung dibagi lagi kekuasaannya menjadi 4 lingkungan. Pertama, lingkungan peradilan umum. Yang kedua, peradilan agama. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Dan yang keempat adalah peradilan militer. Nah, peradilan umum itu adalah kekuasaan pengadilan untuk mengadili perkara-perkara umum, baik pidana ataupun perdata. Gitu ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau peradilan agama, nah ini ada asas personalitas keislaman. Peradilan agama ini khusus mengadili perkara-perkara perdata agama yang orangnya adalah orang yang beragama Islam atau badan hukum Islam. Jadi kalau perceraian orang-orang beragama Islam itu diadili di pengadilan agama. Tapi kalau yang bercerainya adalah non-muslim itu di peradilan umum. Kalau terjadi waris, sengketa waris, kalau warisnya secara Islam itu di peradilan agama, tapi kalau warisnya itu non-muslim maka dilakukan di peradilan. Nah, peradilan agama tidak mengadili perkara pidana. Jadi meskipun orang yang beragama Islam kalau dia mencuri ya di peradilan umum diadilinya. Kecuali di Aceh. Nah, kalau di Aceh peradilan agama ini namanya Mahkamah Syariah. Dia bukan hanya mengurus perkara perdata agama, tapi juga pidana. Jadi kalau ada yang mabuk, ada yang mencuri, ada yang membunuh, itu dihukumnya di pengadilan agama. Kalau di Aceh, nah ini ada kekhususan. Nah jadi secara umum peradilan agama ini hanya mengadili sengketa perdata Islam, gitu ya, yang dilakukan oleh orang Islam, kecuali di Aceh tadi. Kalau yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Nah, kalau peradilan tata usaha negara adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara-perkara tata usaha negara. Contoh apa tata usaha negara itu? Misalkan contoh pengangkatan pejabat. Misalkan begini, atau pemberhentian pejabat. Misalkan saya sebagai deputi misalkannya diangkat oleh Menteri Agama misalkan menjadi Dirjen Haji misalkan. Nah, kemudian ada rekan saya yang merasa saya tidak pantas. Nah, untuk membatalkan SK pengangkatan saya, itu dilakukan di peradilan tata usaha negara. Atau misalkan rektor memberhentikan dosen. Misalkan saya dihentikan nih oleh dosen, kan berdasarkan SK pemberhentian. Kemudian saya tidak menerima atas pemberhentian tersebut. Nah, saya menggugat SK rektornya itu ke peradilan tata usaha negara. Jadi yang digugat itu bukan orangnya, tetapi kebijakannya. Atau misalkan wali kota nih membuat pembebasan lahan untuk trotoar misalkan. Nah, masyarakat ada yang merasa bahwa tidak bisa tanahnya tersebut dijadikan trotoar karena bukan haknya misalkan. Nah, untuk membatalkan kebijakan wali kota misalkan itu di peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian yang terakhir adalah peradilan militer. Nah, kalau peradilan militer ini adalah kewenangan peradilan untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Jadi kalau tentara misalkan melakukan tindakan pidana, itu yang mengadilinya bukan pengadilan umum, bukan pengadilan agama, tetapi pengadilan militer. Tapi dalam perkara pidana saja. Tapi kalau perdata mah ya ke pengadilan umum, dan kalau misalkan cerai ya ke pengadilan agama. Tapi ini mah pidana. Misalkan kayak kasus yang seorang letkol ya, letnan kolonel itu yang ini lagi masih hangat, yang menabrak 2 sejoli yang di Nagreg gitu. Sampai meninggal, kemudian mayatnya dibuang ya, bukan ini, dan tertangkap, itu kan diadili sekarang. Nah, diadilinya itu di Mahkamah Militer, bukan di pengadilan umum.
Itu saja barangkali paparan dari saya mengenai sistem hukum dan bagaimana keberjalanannya di Indonesia.